arwah remaja yang meringai dengan seram kepadanya. Saat Vita udah meninggal, dia itu langsung disambut dengan para nenek dan korban sebelumnya yang ikut nenek tersebut, dan Vita ini adalah korban yang selanjutnya. Assalamualaikum, kembali lagi di Nisaku Misteri. Nah, di video kali ini Nisa akan menceritakan sebuah kisah seram atau horor lagi. Nah, tapi sebelum Nisa ceritakan ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. Terima kasih. Langsung aja kita simak ceritanya bareng-bareng. Nah, di suatu malam, ini bercerita tentang seorang gadis atau remaja yang bernama Vita. Jadi dia adalah gadis yang ceria tapi juga penakut, dan dia bernama Vita. Nah, di malam hari dia baru pulang dari supermarket di dekat rumahnya. Nah, dia ini keluar malam-malam karena disuruh kakaknya yang bernama Kak Yuki. Nah, Kak Yuki ini juga seorang perempuan ya, tapi dia sudah di kelas 11 SMA. Kan si Vita baru di kelas 8 SMP. Nah, jadi si Vita ini orangnya penakut ya guys, ditinggal keluarganya 5 menit aja udah takut, apalagi kalau disuruh keluar malam-malam gini. Nah, si Vita itu terpaksa menuruti kakaknya untuk membelikan sesuatu di supermarket untuk kakaknya menjaga rahasianya saat Vita terpergok keluar dari rumah untuk membeli makanan, padahal sudah dimasakin makanan favorit ibunya. Nah, jadi Kak Yuki ini menyuruh Vita membeli barang di supermarket agar tidak dibocorkan kepada mamahnya bahwa Vita ini pernah kabur. Nah, saat mau berangkat, Vita ini melihat jam dan itu sudah 9 malam saat dia sudah membeli barangnya, karena supermarketnya juga masih buka dan sebentar lagi mau tutup. Tapi ya alhamdulillah si Vita itu pas sampai itu belum tutup ya, jadi masih bisa beli barang. Nah, pas pulangnya Vita ini kayak ketakutan gitu karena di jalannya tuh kayak udah sepi banget dan udah beberapa rumah udah gelap karena ya pasti udah pada tidur karena udah jam 9 malam lebih. Nah, terus Vita ini sepanjang jalan tuh terus berdoa karena takut terjadi apa-apa, karena dia memang seorang penakut dan baru pertama kali ini dia keluaran malam-malam dan itu sendirian, dan juga karena terpaksa ya guys. Nah, sepanjang jalan si Vita ini berdoa dan sembari menyanyi lirik asal untuk meramaikan suasana atau mengurangi rasa takut dia. Jadi dia kayak nyanyi gitu untuk menghilangkan rasa takutnya. Nah, terus tiba-tiba ada suara kelontang, yaitu tong sampah yang tiba-tiba jatuh karena ulah seekor kucing. Nah, terus si Vita itu kayak kaget gitu, kan dia orangnya penakut, jadi kalau ada apa-apa sedikit itu dia langsung panik, langsung kaget gitu guys. Nah, setelah kaget dan panik melihat tong sampah itu terjatuh karena kucing, maupun Vita ini tahu karena ulahnya kucing, tapi dia masih merasa ketakutan karena memang orangnya itu penakut. Nah, terus dia langsung berlari secepat-cepatnya menuju rumahnya agar cepat sampai di rumah dan ya nggak sendirian di luar malam-malam, 9 malam gitu kan. Nah, terus si Vita ini belum sampai di rumahnya, jadi dia masih berjalan menuju rumahnya. Terus dia tuh kayak ngomel-ngomel gitu, kayak ih kenapa sih aku disuruh-suruh terus gitu. Terus entah mengapa karena si Vita ini asik ngomel atau ngelamun, dia sampai nggak sadar kalau dia telah menabrak seorang nenek. Nah, terus saat menabrak, si Vita ini langsung mengucapkan, maaf nek, tadi saya lagi ngelamun di jalan. Nah, terus si Vita ini bertanya lagi, nenek malam-malam kok ada di sini lagi ngapain gitu. Walaupun si Vita ini gak enak mau bertanya, tapi ya dia karena rasa herannya dia pun akhirnya juga bertanya. Nah, terus si nenek itu menjawab perkataan si Vita, yaitu oh nggak apa-apa kok nak, kan tadi Vita itu menabrak neneknya. Terus neneknya itu bilang nggak apa-apa. Terus saat Vita menanyakan kenapa kok ada di pinggir jalan malam-malam, terus si nenek itu menjawab, oh iya nak, saya lagi mencari cucu nenek gitu. Nenek lagi mencari cucu gitu. Nah, terus saat nenek itu menjawab perkataan si Vita ini hatinya tuh merasa sedikit kasihan gitu karena malam-malam si nenek itu sedang mencari cucunya yang hilang beberapa hari yang lalu. Jadi kok kasih sayang nenek kepada cucu itu besar banget ya guys. Nah, terus si nenek ini pun akhirnya bercerita ke Vita, cucu nenek itu ya suka keluyuran malam-malam gitu. Jadi ini semua itu gara-gara pacarnya. Nenek udah bilangin tapi dia tetap masih bandel gitu guys. Nah, Vita dengan setia mendengarkan cerita si nenek itu karena Vita ini bisa dibilang orang yang pendengar yang baik gitu. Jadi semua orang yang menceritakan kepada Vita itu bisa merasa nyaman gitu. Apalagi nenek itu kan baru kenal tapi udah kayak akrab banget cerita-cerita gitu. Nah, saat si nenek itu cerita, sesekali si Vita juga ikut menimpali perkataan nenek tersebut dan tertawa-tawa. Jadi kayak ngobrol udah kayak nenek sama cucu yang beneran gitu lah guys, kayak udah akrab banget gitu padahal baru ketemu. Dan si Vita juga nggak tahu pasti nenek itu siapa, dari mana gitu.
Nah terus si nenek itu bercerita, apalagi nenek seumuran kamu dulu itu suka banget sama semangka. Jadi kayak ngobrol-ngobrol ringan gitu lah guys, sambil bercandaan gitu. Nah terus sampai asiknya mereka berdua mengobrol di pinggir jalan, sampai si Vita ini tersadar kalau dia harus pulang. Dan saat dia ngecek handphonenya, dan itu sudah menunjukkan tengah malam atau jam 12 malam. Kan saat berangkat itu jam 9 malam, dan ini sudah jam 12 malam. Nah terus si Vita itu langsung berpikir, aduh mampus gue, pasti kakak Yuki udah mengunci pintu gerbang atau meneleponku tapi tidak aku angkat gitu guys. Nah terus si Vita ini agak nggak tega gitu meninggalkan si nenek ini sendirian, karena niatnya si Vita itu mau mengantarkan nenek pulang ke rumah atau menyuruhnya atau apa ya guys, mengingatkannya untuk carinya besok aja nek gitu, soalnya ini udah malam gitu guys, jadi kayak kasihan. Nah terus si Vita ini berkata kepada neneknya, nek ini udah mau jam 12 malam, nenek mau nunggu sampai kapan? Nah terus si nenek itu menjawab, sampai dia pulang gitu. Tapi ini udah tengah malam nek, besok kan bisa gitu. Terus si nenek itu membalas, sebentar lagi dia datang kok gitu. Jadi semua rayuan Vita untuk neneknya untuk menyuruhnya pulang itu tidak berhasil. Dan si Vita itu kepikiran untuk, nek bisa nggak tunjukin foto cucunya, siapa tahu aku kenal atau pernah ketemu sama cucunya nenek tersebut gitu guys. Terus akhirnya si nenek itu mengeluarkan foto, kayak foto ya gitu, tapi bukan dari handphone ya guys, kayak foto kertas gitu. Dan akhirnya foto itu diberikan kepada Vita. Nah terus Vita saat melihat fotonya, dia tuh melotot gitu karena kaget, karena cucu yang dicari nenek tersebut itu adalah korban kecelakaan beberapa hari yang lalu gitu guys. Jadi fotonya yang diberikan nenek itu udah nggak ada gitu loh guys. Antara neneknya itu nggak tahu atau neneknya itu bukan manusia atau arwah yang gentayangan guys. Nah terus hatinya si Vika itu mulai bertanya-tanya, apakah itu berita itu benar-benar terjadi atau memang rekayasa saja gitu. Jadi si Vita ini kayak percaya nggak percaya, percaya nggak percaya gitu, jadi kayak bimbang gitu. Nah terus si Vita ini mulai tersenyum kikuk dan hatinya tuh gemetaran. Terus si Vita nggak sadar kalau keringat dingin itu sudah membasahi mukanya, atau emang karena dingin atau dia emang ketakutan. Terus si Vita mengembalikan fotonya dan berpamitan kepada nenek tersebut, nek aku pulang dulu ya gitu. Nek aku pulang dulu ya, takut pintu pagarnya dikunci gitu. Terus akhirnya si Vita itu langsung berlari gitu, karena si Vita ini kepikiran kata-kata kakak Yuki atau kakak perempuannya, yaitu kalau ketemu orang di jalan gak usah didengerin, bisa saja dia adalah arwah yang gentayangan yang menanyakan atau meminta tolong mencari cucunya, padahal dia sama sekali nggak punya cucu gitu guys. Terus si Vita ini kan orangnya penakut, dia langsung keringat dingin sambil nangis gitu, sambil kayak panik masih berlari menuju rumahnya. Terus keinget itu kata-kata kakaknya tadi sebelum dia mau berangkat ke supermarket, kalau ketemu orang asing itu jangan didengerin, jadi kayak abaikan aja, siapa tahu dia adalah arwah yang gentayangan. Jangan sampai kamu ajak bicara dia atau jiwamu akan diambil. Konon katanya dulu dia adalah dukun yang suka nyulik anak-anak atau remaja untuk dijadikan tumbal proyek. Jadi berarti bisa dibilang ya guys, nenek-nenek tadi itu adalah arwah atau yang dulunya bisa dibilang dukun tumbal proyek. Detak jantung Vika ini berdetak sangat kencang dan dia panik karena dia saat dikasih tahu kakaknya Yuki, dia itu gak percaya bahwa palingan juga kakak lagi jahilin aku atau apa gitu. Ternyata malah terjadi sama dia guys. Nah terus saat si Vita ini masih berlari, tiba-tiba ada terdengar suara nak gitu. Nah tapi entah kenapa si Vita ini langsung kayak berhenti gitu, bukan semakin lari malah berhenti dari lariannya ini. Terus ada suara cucu nenek udah ketemu. Jadi terus tiba-tiba ada sesosok nenek-nenek tua yang tadi ia temui, tapi sosoknya itu bukan seperti tadi. Ini lebih menyeramkan dengan rambut yang terurai sangat acak-acakan berwarna putih dan mata merah yang melotot dan berlumuran darah, dan wajahnya itu kayak udah hancur berlebur-lebur gitu. Terus dia kayak terbang gitu tiba-tiba di depan si Vita ini guys. Terus sambil berbicara, cucu nenek sudah ketemu. Ih serem banget guys. Nah terus si Vita saat melihat nenek tersebut atau arwah gentayangan tersebut, dia langsung berteriak histeris dan langsung sembari berlari ke sembarang arah guna untuk menghindari si arwah tersebut. Jadi Vita ini gak tahu mau lari menuju ke arah mana, yang penting dia bisa menjauh dari sosok nenek tersebut. Nah terus dia itu udah sampai di kayak pinggir jalan ramai yang udah ada beberapa kendaraan di situ. Kan udah tengah malam tapi masih ada kendaraan berlalu lalang sedikit demi sedikit. Saat berlari ke sembarang arah, entah kenapa si Vita ini mengingat-ingat
kata-kata kakaknya tadi atau Kak Yuki, jadi berputar-putar di kepalanya terus, nggak bisa berhenti, dan dia sangat kecewa karena tidak mendengarkan perkataan kakaknya. Nah, ditambah lagi suara tertawa nenek atau hantu tersebut di belakangnya membuat Vita ini semakin gemetaran, lemas, dan ingin kayak panik gitu loh guys. Nah, tiba-tiba ada suara truk yang besar, tin. Nah, si Vita ini langsung kayak Vita ini langsung terkejut dan berhenti karena melihat ada truk yang besar udah kayak siap mau menabrak dia. Apalagi Vita ini lagi ada di tengah jalan dan ada truk yang besar mau menabrak si Vita ini. Dan saat detik-detik Vita ini meninggal atau ditabrak truk yang besar, Vita melihat sesosok nenek yang tadi dengan beberapa remaja di sekelilingnya atau arwah remaja yang meringai dengan seram kepadanya. Jadi pas dia udah mau ditabrak, dia tuh melihat sosok-sosok itu yang memutari dia dan menghadap ke dia dengan tersenyum meringai seram. Akhirnya si tubuh Vita yang tertabrak truk ini sangat kencang hingga terpental beberapa kilometer. Jadi kayak tabriknya tuh udah kenceng banget karena truknya itu juga lumayan cepat, dan sampai akhirnya si badan Vita ini terpental menuju agak jauh. Nah, terus saat Vita saat bangun, nggak bisa dibilang bangun, tapi dia melihat sosok nenek tadi di depannya dengan mengucapkan selamat datang cucuku. Jadi bisa dibilang saat Vita udah meninggal, dia itu langsung disambut dengan para nenek dan korban sebelumnya yang ikut nenek tersebut, dan Vita ini adalah korban yang selanjutnya atau korban tumbal proyek yang selanjutnya. Nah, terus keesokan harinya si Yuki atau kakaknya itu menuju ke kamar, tapi dia itu nggak tahu kamarnya siapa. Terus di situ Kak Yuki ini melihat seragam SMP dan namanya adalah Vita. Terus, siapa Vita? Perasaan aku anak tunggal deh. Nah, terus saat dia mengecek lagi seluruh ruangan yang tidak diketahuinya, itu ada fotonya Kak Yuki bersama seorang yang bernama Vita itu tadi. Terus si Kak Yuki ini kebingungan, siapa Vita, kok dia bisa sama aku, dan kenapa nama atau barang-barangnya itu ada di kamar ini gitu guys. Jadi Kak Yuki ini kayak nggak tahu siapa ini Vita, padahal itu adalah adiknya sendiri. Dengan cepat Kak Yuki ini mencopot semua foto yang ada di dindingnya itu dan bernama Vita dan semua barang-barangnya untuk dibakar. Jadi semua barang yang dipunyai oleh Vita itu dibakar oleh Kak Yuki karena Kak Yuki ini nggak tahu siapa itu Vita, padahal itu adiknya sendiri. Nah, anehnya pasti kamu bertanya-tanya, kenapa sih Kak Yuki tuh nggak inget Vita, kan padahal dia adiknya sendiri? Karena saat ada seseorang yang dibunuh oleh nenek itu, keluarga atau orang terdekatmu pasti nggak akan ingat kamu atau melupakan keberadaanmu seolah-olah kamu tidak pernah ada di dunia ini guys. Makanya guys, sekeluarganya Vita itu nggak ingat sama Vita guys, karena seseorang yang dibunuh oleh nenek itu pasti akan dilupakan keberadaannya. Jadi mereka itu benar-benar gak ingat siapa itu Vita karena Vita dibunuh oleh nenek tersebut. Serem banget guys. Jadi aku jadi kasihan guys sama Vitanya, ternyata dia menjadi korban. Nah, pesan moral yang bisa kita dapatkan di cerita kali ini adalah jika kita bertemu orang yang tidak kita kenal atau orang asing, jangan didengarkan atau diladeni ya guys. Jadi cukup hiraukan saja, dan kita harus terus berdoa dimanapun dan kapanpun agar tidak terjadi apapun yang mengerikan atau yang tidak diinginkan. Nah, oke semuanya, mungkin segini dulu aja cerita yang bisa saya sampaikan ke kalian. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. Terima kasih, ketemu lagi di video selanjutnya.